Selamat datang di pembelajaran bahasa Inggris online untuk kelas advance. Tema unit 4 ini adalah tentang self-help. Pada unit 4 ini kita akan mengulang topik tentang pola kalimat komparatif dan superlatif, juga jenis-jenis kata adjektif. Untuk pembelajaran kosakata tentang pengembangan diri dan seputar olahraga, juga wordspot tentang body idioms. Selamat belajar. Fokus gramar kita yang pertama adalah tentang kalimat komparatif dan superlatif. Kata sifat komparatif digunakan untuk membandingkan perbedaan antara dua benda yang dimodifikasi oleh kata sifat tersebut. Larger, smaller, faster, higher. Kata sifat komparatif digunakan dalam kalimat-kalimat di mana dua benda dibandingkan dengan pola ini yaitu kata benda atau subjek kata kerja, kata sifat komparatif, dan kata benda atau objek. Benda kedua yang dibandingkan dapat dihilangkan jika bendanya sudah diketahui dengan jelas dari konteks. Berikut kita dengarkan contoh kalimat komparatif. My house is larger than hers. This box is smaller than the one I lost. Your dog runs faster than Jim's dog. The rock flew higher than the roof. Jim and Jack are both my friend, but I like Jack better. Nah, sekarang mari kita membahas tentang kata sifat superlatif. Kata sifat superlatif digunakan untuk mendeskripsikan sebuah benda yang memiliki tingkatan teratas atau terbawah seperti the tallest, the smallest, the fastest, the highest. Kata sifat superlatif digunakan dalam kalimat-kalimat di mana subjek dibandingkan dengan sekelompok objek. Adapun rumus kalimatnya adalah sebagai berikut yaitu, kata benda atau subjek ditambah kata kerja ditambah kata sifat superlatif ditambah kata benda atau objek. Mari kita dengarkan contoh dari kalimat superlatif. My house is the largest one in our neighborhood. This is the smallest box I've ever seen. Your dog ran the fastest of any dog in the race. We all threw our rocks at the same time. My rock flew highest. Sekarang mari kita bahas tentang adjektif atau kata sifat. Pengertian kata sifat atau adjektif adalah kata yang berfungsi untuk memberikan informasi lebih dari suatu kata benda. Kata sifat dalam bahasa Inggris pun dapat menggambarkan atau memodifikasi kata ganti. Contoh kata sifat, adjektif, adalah beautiful yang artinya cantik, old yang artinya tua, elegant yang artinya anggun, blue yang artinya biru, dan easy yang artinya mudah. Selain itu, kata sifat juga mampu mendeskripsikan kuantitas dari suatu kata benda. Contoh kata sifat tipe ini diantaranya many, few, dan hundreds. Nah sekarang, bagaimana cara membedakan adjectives dan adverbs? Perbedaan adjektiva dan adverbia dapat dilihat dari fungsi dan juga komponen lain yang mengikutinya. Berikut beberapa perbedaan kata sifat atau adjektif, dan kata keterangan atau adverb. Pertama, kata sifat berperan sebagai tambahan informasi untuk noun, baik subjek ataupun objek, serta pronoun. Sedangkan adverb berfungsi untuk menjelaskan verb, adverb, dan adjektif. Kedua, kata adjektiva selalu diikuti dengan to be atau kata kerja bantu seperti is, am, are, was, were, be, been, dan to be. Ketiga, adjektiva dalam kalimat biasanya diikuti oleh senses of verb yang berperan sebagai linking verb atau auxiliary verb, yang mana ini berlaku saat menjelaskan noun atau pronoun sebagai subjek kalimat. Secara umum, adverb bentuknya bisa jadi adjektif jika pada akhir kata ditambah akhiran li. Sebagai contohnya quick menjadi quickly, sad menjadi sadly, simple menjadi simply, final menjadi finally, dan lain sebagainya. Kemudian apa perbedaan adjektif dan verb? Verb adalah action word yang menyatakan adanya suatu aktivitas dari subjek. Sementara itu, adjektif hanyalah kata keterangan. Kata sifat memberitahu kita lebih banyak tentang noun, sedangkan kata kerja memberikan kita pemaparan lebih tentang kondisi, pengalaman, pikiran, atau keadaan suatu subjek. Ada 7 jenis kata sifat dalam bahasa Inggris yang harus kamu pahami. Mari kita bahas yang pertama yaitu absolute adjective. Absolute adjective adalah sekelompok kata sifat yang tidak memiliki perbandingan atau sudah merupakan gambaran yang paling tinggi. Kata sifat absolut karena tidak dapat dibandingkan. Kita bisa mengatakan bahwa absolute adjective berada di tingkatan yang sama dengan superlatif adjective. Tapi, kita bisa memberi ukuran terhadap absolute adjective dengan menambahkan adverb atau kata yang menggambarkan kata kerja. Bermakna, hampir, seperti almost, nearly, dan virtually. Contohnya dalam kalimat adalah seperti di bawah ini. Kedua,
Attributive and predictive adjective. Kata sifat ini biasanya ada sebelum kata benda, dan berfungsi untuk menggambarkan atau mengubah keadaan kata benda tersebut menjadi lebih rinci, tanpa adanya linking verb. Kemudian, prekatif adjektif adalah kata sifat yang biasanya tidak muncul sebelum kata benda, melainkan muncul setelah adanya linking verb seperti be, become, grow, look, atau seem. Di bawah ini adalah contoh kalimatnya. Ketiga, appositive adjective. Ini merupakan istilah gramatikal tradisional untuk kata sifat atau serangkaian kata sifat yang mengikuti kata benda, dan biasanya diawali dengan koma atau tanda hubung. Biasanya appositive adjectives muncul dalam bentuk pasangan kata sifat atau dalam kelompok berisi 3 kata sifat, yang disebut sebagai trikolon. Keempat, komparatif dan superlatif adjektif. Ini adalah bentuk dari kata sifat yang berfungsi untuk membandingkan sesuatu, lebih baik atau lebih buruk, lebih banyak atau lebih sedikit, juga lebih besar atau lebih kecil. Berdasarkan maknanya dalam bahasa Inggris, komparatif adjektif ditandai dengan sufiks alias akhiran er, atau menggunakan kata more atau less. Hampir semua kata sifat dengan satu suku kata dan beberapa kata sifat dengan 2 suku kata dapat menggunakan sufiks er sebagai penanda komparatif adjektif. Sementara itu, banyak kata sifat dengan 2 suku kata atau lebih menggunakan kata more or less untuk menandakan komparatif adjektif. Selanjutnya, superlatif adjektif adalah perbandingan yang memiliki bentuk atau tingkat kata sifat yang menunjukkan paling banyak atau paling sedikit, paling baik atau paling buruk dari sesuatu. Seperti komparatif adjektif, superlatif adjektif ditandai dengan sufiks est untuk hampir seluruh kata sifat bahasa Inggris 1 suku kata dan beberapa kata sifat 2 suku kata. Sementara itu, untuk kata sifat bahasa Inggris yang memiliki 2 suku kata atau lebih, penanda superlatif adjektif diidentifikasi dengan kata most atau least. Kelima, compound adjektif yang artinya adalah 2 kata sifat atau lebih yang menggambarkan suatu keadaan kata benda. Compound adjektif biasa disebut juga sebagai frasa sifat. Aturan umumnya, jika 2 kata sifat atau lebih berada sebelum kata benda, maka harus menggunakan tanda penghubung. Sementara itu, jika letaknya setelah kata benda, maka tidak dibutuhkan tanda penghubung. Lalu, compound adjektif yang terbentuk dari adverb dengan sufiks li biasanya tidak menggunakan kata penghubung. Keenam, demonstratif adjektif yang artinya adalah penentu atau determiner, yang digunakan untuk menunjukkan kata benda khusus. Terkadang, demonstratif adjektif disebut juga sebagai demonstratif determiner. Ketujuh, denominal adjektif yang artinya adalah bentuk dari kata benda yang biasanya memiliki sufiks sehingga menjadikannya kata sifat seperti kata benda hop dengan sufiks less. Atau kata benda child dengan sufiks is. Kedelapan, partisipial adjektif yang artinya adalah kata sifat dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata kerja dengan sufiks ing, at atau n. Misalnya dari kata kerja lie ditambah akhiran ing, atau burn dengan sufiks at. Selanjutnya silakan dipelajari beberapa kosakata berikut ini yang berhubungan dengan pengembangan atau perbaikan diri. Taking up meditation. Getting counseling or therapy to deal with a personal problem. Training to run a marathon. Fasting or doing a radical detox program. Doing voluntary work with the elderly, sick children, etc. Taking up yoga or tai chi. Taking up something artistic such as painting or creative writing. Having acupuncture to deal with a health problem. Having cosmetic surgery or laser treatment. Doing boot camp style fitness training. Becoming a vegetarian or vegan. Climbing a high mountain or taking up a high-risk sport. Giving up your job to work with poor people in a developing country. Going on a religious retreat. Joining a dating agency/website. Taking up a musical instrument. Having hypnotherapy to give up smoking, lose weight, etc. Getting a massage. Sekarang mari kita lihat beberapa kosakata seputar kesehatan dan olahraga. Apakah Anda mengaplikasikan hal-hal ini dalam kehidupan sehari-hari? Personal trainer. Steadily putting on weight. Ran a marathon. Tone up his/her muscles. Uses a fitness app. Rigorous training programmed. Worked out his/her metabolic rate. Uses his/her smartphone to check nutritional information. Selanjutnya mari kita bahas mengenai beberapa idiom dalam bahasa Inggris yang menggunakan bagian tubuh. Break a leg.
Get something off your chest. Head over heels. Cost an arm and a leg. Get cold feet. Get something off your chest. Lend a hand. Keep your chin up. Demikian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.